Selamat datang dalam pembahasan mendalam tentang salah satu topik paling kontroversial dan menarik di zaman kita, Illuminati dan tata dunia baru. Apakah ini hanya mitos, atau ada realitas tersembunyi di balik teori konspirasi ini? Hari ini, kita akan menjelajahi asal-usul, perkembangan, dan perdebatan yang terus berlangsung seputar subjek enigma ini. Mari kita mulai dengan akar sejarah dari Illuminati. Kisah Illuminati dimulai di Bavaria, yang kini menjadi bagian dari Jerman, pada tanggal 1 Mei 1776. Adam Weishaupt, seorang profesor hukum kanon di Universitas Ingolstadt, mendirikan kelompok rahasia ini. Visi Weishaupt adalah untuk mempromosikan nilai-nilai pencerahan, menekankan akal, pengetahuan, dan kebebasan pribadi, sambil menentang pengaruh gereja dan negara dalam kehidupan individu. Illuminati awalnya adalah kelompok kecil yang terdiri dari para intelektual dan cendekiawan. Metode mereka melibatkan kerahasiaan dan infiltrasi strategis ke dalam organisasi lain untuk mencapai tujuan mereka. Namun, pada tahun 1785, pemerintah Bavaria yang khawatir dengan pengaruh Illuminati secara resmi membubarkan kelompok ini. Meskipun Illuminati asli sudah lama dibubarkan, konsep dan namanya terus hidup, berkembang menjadi teori konspirasi modern. Teori-teori ini mengklaim bahwa Illuminati tidak pernah benar-benar menghilang, dan bahwa mereka terus beroperasi di balik layar dengan tujuan mendirikan tata dunia baru. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ini? Tata dunia baru mengacu pada ide bahwa ada elit global yang secara rahasia mengendalikan peristiwa dunia untuk menciptakan satu pemerintahan global yang otoriter. Teori ini menyatakan bahwa organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga keuangan besar, dan media yang berpengaruh adalah alat Illuminati untuk membentuk lanskap politik, ekonomi, dan budaya dunia. Mari kita uraikan elemen-elemen utama dari teori-teori ini. Pertama, gagasan tentang kontrol pemerintahan global. Para pendukung teori ini berargumen bahwa Illuminati berusaha mendirikan satu pemerintahan dunia, memanipulasi organisasi internasional besar untuk mengikis kedaulatan nasional. Mereka menunjuk pengaruh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dana Moneter Internasional, dan badan global lainnya sebagai bukti. Namun, para kritikus berpendapat bahwa organisasi-organisasi ini terlalu kompleks dan beragam untuk dikendalikan oleh satu entitas. Berikutnya, pengaruh media dan budaya. Para penganut teori konspirasi mengklaim bahwa Illuminati mengendalikan jaringan media besar dan industri hiburan untuk memanipulasi opini publik dan mempromosikan agenda mereka. Simbol-simbol seperti mata yang melihat segala dan piramida disebut sebagai bukti kehadiran mereka. Namun, banyak dari simbol-simbol ini memiliki makna historis dan budaya yang mendahului Illuminati. Terakhir, simbolisme dan ritual. Penggunaan simbol-simbol tertentu dan ritual rahasia sering disebut sebagai bukti pengaruh Illuminati yang terus berlanjut. Mata yang melihat segala, misalnya, muncul pada uang kertas dolar AS dan dalam berbagai karya seni. Meskipun menarik, makna sebenarnya dari simbol-simbol ini sering diperdebatkan oleh sejarawan dan cendekiawan. Sekarang, mari kita bahas skeptisisme dan kontroversi. Banyak ahli berpendapat bahwa teori konspirasi tentang Illuminati dan tata dunia baru lebih didasarkan pada spekulasi daripada bukti konkret. Gagasan bahwa satu kelompok mengendalikan peristiwa global sangat tidak masuk akal. Sejarah dibentuk oleh faktor-faktor yang kompleks dan beragam, bukan oleh rencana rahasia dari elit tersembunyi. Teori konspirasi bisa memberikan penjelasan sederhana untuk peristiwa yang kompleks, yang bisa memberikan rasa nyaman secara psikologis, tetapi jarang akurat. Meskipun ada skeptisisme, daya tarik teori-teori ini tetap bertahan, mencerminkan ketakutan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap struktur kekuasaan. Di era perubahan cepat dan ketidakpastian, banyak orang mencari jawaban dan narasi yang masuk akal tentang dunia di sekitar mereka, bahkan jika narasi tersebut dibangun di atas dasar yang rapuh. Kesimpulannya, Illuminati dan tata dunia baru tetap menjadi subjek menarik yang menggugah imajinasi kita dan memicu perdebatan. Baik dipandang sebagai mitos atau realitas,
Mereka menantang kita untuk berpikir kritis tentang kekuasaan, pengaruh, dan sifat dunia kita. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ke dalam bayang-bayang ini. Tetaplah ingin tahu, tetaplah mencari informasi yang akurat, dan sampai jumpa di lain waktu. Pertanyakan segalanya.